Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Dusun Utara. Berikut adalah koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita pernah mengalami ketidakstabilan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, sedih, khawatir, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Lalu, bagaimana cara kita mengontrol diri? Agar kita dapat mengontrol diri kita, maka kita perlu mempelajari pembelajaran sosial dan emosional dan juga keterkaitannya dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Untuk menjawab itu, di dalam koneksi antar materi terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Sebagai seorang guru yang hanya merupakan seorang manusia biasa, memiliki emosi dalam diri, kita perlu sekali mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional ini, agar kita selain memahaminya juga dapat membantu kita dalam mengelola emosi dalam diri kita, memiliki rasa empati terhadap orang lain, dapat membangun hubungan yang baik dan positif dengan orang lain, menetapkan tujuan positif, dan membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar kita dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, membahagiakan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik itu secara pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, sekarang apa kaitannya modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional ini dengan modul-modul sebelumnya yang sudah kita pelajari? Kaitan modul 2.2 dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang well-being, sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Melalui pembelajaran ini pula dapat melatih kesadaran diri anak sehingga ia dapat memiliki budi pekerti yang baik sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan nilai dan peran guru penggerak adalah pembelajaran sosial emosional dalam penerapannya dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Nah, ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Dan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran sesuai peran guru penggerak, maka kita perlu memiliki sosial emosional yang baik. Selanjutnya, kaitan antara visi guru penggerak dan budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial emosional ini dapat terwujud jika kita sebagai seorang guru penggerak memiliki sebuah visi yang dapat menciptakan perubahan budaya yang positif sehingga menghasilkan anak didik yang berkarakter. Penerapan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan dengan berbagai teknik dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar anak dan diharapkan dapat dihasilkan anak yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas hanya sebatas memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga terkait emosi anak dan guru saat di kelas
tidak diperhatikan atau dibiarkan mengalir saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata kondisi emosi seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk belajar dan bersikap. Modul ini mengajarkan saya bagaimana mengelola emosi, bersikap terhadap orang lain, dan mengambil keputusan yang baik dan matang. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dalam modul ini adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a break, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berdasarkan keseluruhan yang sudah saya pelajari, perubahan yang akan saya terapkan adalah untuk murid dengan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian melakukan integrasi dalam mengajar dan kurikulum akademik, dan menciptakan iklim dan budaya kelas yang baik melalui praktek guru dan interaksi dengan murid. Sedangkan untuk rekan sejawat, saya akan berusaha untuk menjadi teladan dalam penerapan pembelajaran sosial emosional, budaya positif, kedisiplinan, berkolaborasi, dan senantiasa mengintegrasikan KSE dalam keseharian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.